Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kepada kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ngaji kita fikih ya, ngaji fikih matan Ghayatu wat Taqrib. Dan untuk pertama kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh itu sesuci, di mana ini membuktikan kalau umat Islam itu sangat memperhatikan yang namanya kesucian. Nah, salah satunya kalau kita sudah membahas tentang sesuci, berarti yang kita bahas adalah alat untuk bersesuci. Alat sesuci itu ada 3. Yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga samak. Dan ini mempunyai tugas sendiri-sendiri antara air, debu dan samak. Dan yang untuk pertama kali ini kita bahas, kita akan membahas tentang air. Pemirsa, air itu yang bisa dipakai untuk bersesuci itu jumlahnya ada 7. Tidak lebih. Apa saja? Yang pertama air hujan. Jadi panjenengan bersesuci menggunakan air hujan boleh dan sah. Yang nomor 2, air yang bisa dipakai untuk bersesuci itu air laut. Meskipun rasanya asin, karena emang asli asin kalau air laut ya. Jadi air laut itu boleh untuk berwudu atau mandi hadas besar, boleh air laut. Lalu yang ketiga itu air sungai. Jadi misalkan Anda para petani pas di kebun terus mau sholat tidak ada air, maka panjenengan bisa memakai air sungai untuk media wudu. Boleh. Airnya butek, boleh, nggak apa-apa. Yang penting bersih. Maksudnya bersih itu kalau airnya keruh itu keruh karena hujan boleh. Tapi kalau air keruhnya itu keruh yang karena disebabkan mungkin diobok-obok atau gimana, maka ya tidak boleh. Yang nomor 3, air sumur. Air sumur boleh. Yang nomor 4, mata air atau air sumber. Misalkan di tempat Anda pegunungan terus ada mata air yang keluar langsung dari tanah, maka panjenengan wudu pakai air itu boleh saja. Yang ke-6, air mausalji atau air salju atau air es, tapi di Indonesia nggak ada salju ya. Ya siapa tahu ini pemirsanya ada yang dari luar negeri, yang di sana mungkin ada salju. Gimana kalau saya wudunya pakai salju, boleh atau tidak? Boleh. Wudu pakai air salju boleh. Lalu yang terakhir, yang ke-7, yaitu air embun. Misalkan embun itu panjenengan kumpulkan pakai bak, lalu hasilnya buat panjenengan wudu, gimana? Boleh nggak? Boleh saja boleh, karena embun itu suci dan bisa digunakan untuk bersesuci. Lalu ke-7 air ini, saya ulangi lagi apa tadi? Air hujan, air laut, air kali, air sumur, mata air atau air sumber, terus air salju atau air es, lalu yang terakhir air embun pagi hari itu loh. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, golongan pertama, yaitu air suci menyucikan. Airnya suci dan bisa dipakai untuk bersesuci atau menyucikan, bisa menyucikan, yaitu disebut air mutlak. Air mutlak ini yaitu air murni, air yang masih tetap pada kemurniannya, yaitu menyimpan 3 sifat: tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya.
Saya berikan contoh. Seandainya air hujan, tadi kan di awal kita bahas, air hujan itu bisa dipakai untuk bersesuci. Tapi kalau dia sudah terkontaminasi, menjadi berbau, menjadi berwarna, menjadi berasa, berarti air hujan sudah tidak murni lagi. Kalau sudah tidak murni lagi, berarti sudah tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Yang air hujan yang mana yang bisa dipakai untuk bersesuci? Yaitu air hujan yang mutlak. Maksudnya mutlak, dia masih menetapi hukum aslinya. Apa? Tidak berbau, tidak berwarna, juga tidak berasa. Dan begitu hukum kepada semua air yang bisa dipakai untuk bersesuci yang jumlahnya ada 7 tadi. Tanya ini Mas, gimana kalau kita wudhu itu pakai air degan? Degan itu kan airnya bening itu Mas, boleh nggak kita wudhu pakai air degan? Tidak. Kenapa tidak? Karena degan tidak masuk dari 7 tadi. 7 tadi kan tidak ada air degan, berarti tidak boleh. Kalau kita wudhunya pakai air mineral, aqua misalkan, atau Grand, atau Fit misalkan, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Karena air mineral itu hanya melalui tahap pemurnian. Jadi tidak ditambah obat, dia hanya dimurnikan. Dan dia memenuhi 3 karakter ini, kriteria ini apa? Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Jika jenengan di perjalanan, terus jenengan mau wudhu tidak ada air, jenengan beli air mineral untuk wudhu, boleh nggak? Boleh saja, nggak apa-apa, boleh. Gitu ya. Yang pertama, air ini suci dan bisa menyucikan, yaitu air yang mutlak. Maksudnya mutlak, air yang menetapi kemurniannya, yang mempunyai 3 sifat: tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Yang kedua, yaitu airnya suci tapi tidak lagi bisa untuk bersesuci. Seandainya dipakai untuk bersesuci, dia tidak sah. Air apa itu? Untuk yang kedua ini, itu disebut air mutaghayyir atau air yang berubah. Air yang berubah. Maksudnya air yang berubah itu begini. Sebenarnya air itu air suci ya. Air suci itu yaitu tadi yang 7 itu. Tapi dia terus terkontaminasi, tercampuri sesuatu sehingga merubah warna, merubah rasa, merubah bau, bahkan merubah nama. Contoh, ini saya berikan contoh. Di sini ada gelas. Seandainya gelas ini saya beri air mineral, kan suci air mineral itu dia. Tapi terus saya campur teh. Otomatis warnanya kan berubah dari yang tadinya jernih menjadi agak kemerah-merahan toh. Setelah saya beri teh, terus saya masukkan gula. Enggak usah gula, teh aja ya. Otomatis air ini sudah berubah dari bentuk sifat asalnya, yaitu apa? Yang tadinya tidak berwarna menjadi berwarna, yang tadinya tidak berbau menjadi berbau. Bau apa? Bau teh. Yang tadinya tidak berasa menjadi berasa, bahkan merubah warnanya. Yang tadinya merubah nama ya, yang tadinya air mineral menjadi air teh. Nah, kondisi air teh ini yang ada di gelas saya ini masih suci, tapi tidak boleh untuk bersesuci karena dia sudah tidak murni atau tidak mutlak. Warnanya sudah berubah, baunya sudah berubah, rasanya sudah berubah, bahkan namanya pun sudah berubah. Seandainya ketujuh air yang saya sebutkan tadi kok sudah berubah seperti ini, berubah warna, rasa, bau, bahkan namanya, maka air itu masih suci, walhasil bisa diminum, tapi sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bersesuci. Kenapa? Karena air itu sudah tidak murni lagi. Yang ketiga, yaitu air mustakmal. Air mustakmal ini yaitu air-air yang sudah dipakai untuk bersesuci. Contoh, panjenengan itu wudhu, lalu di bawah kran air atau padasannya
itu dikasih bak. Setelah panjenengan wudhu, pasti itu airnya masih jernih. Airnya tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, itu pasti. Tapi air itu kan sudah dipakai. Nah, air yang sudah dipakai untuk bersesuci itu namanya air mustakmal. Dia sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersesuci. Makanya tidak boleh wudhu menggunakan ember langsung dikobok. Karena airnya nanti menjadi air sisa. Boleh dikobok, tapi wudhunya harus dikolah yang besar. Dikolah yang besar, yang dimana kolahnya itu menampung air tidak boleh kurang dari 150 liter. Boleh. Kalau cuma satu ember tidak boleh. Kenapa? Air yang di ember itu akan menjadi mustakmal di basuhan kedua. Basuhan pertama, jenengan ambil ngobok langsung dari ember, terus jenengan ngobok lagi, di tangan Anda kan ada bekas basuhan yang pertama, lalu masuk ke ember, maka air yang di ember akan menjadi mustakmal. Lalu yang perlu diperhatikan ini, di daerah-daerah yang sulit air. Ketika kemarau nanti sulit air, lalu biasanya di bawah keran air itu dipasang bak. Karena sayang nanti air wudhunya kalau dibuang, karena ini sulit air. Ngangsunya itu apa, ngangsu itu apa ya? Ngambil airnya itu terlalu jauh. Jadi sayang kalau dibuang. Nah, untuk kasus ini akhirnya setelah wudhu itu airnya tidak dibuang. Yang dikasih penampungan air itu di bawah keran itu. Setelah wudhu tidak dibuang. Harapannya nanti kalau pas buang air kecil atau buang air besar, air yang sisa dari air wudhu yang dikasih penampungan air di bawah keran itu, yang isinya air sisa wudhu, dipakai untuk cebok. Maka tidak boleh pemirsa. Kenapa? Karena status air yang di bawah padasan atau di bawah keran itu adalah air sisa wudhu. Kalau airnya adalah air sisa wudhu, berarti air itu mustakmal. Kalau air mustakmal sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersesuci. Paham ya pemirsa ya? Itu air mustakmal. Apa tadi air mustakmal? Yaitu air yang sudah pernah digunakan untuk bersesuci. Dan airnya hanya sedikit, kecuali jumlahnya banyak, lebih dari 100 atau 200 liter, maka air yang bekas untuk bersesuci itu bisa dipakai lagi untuk bersesuci, asalkan tidak berwarna, tidak berbau, tidak berrasa. Yang terakhir, yang keempat, yaitu air mutanajis atau air yang terkontaminasi dengan najis atau tercampur najis. Jadi apabila ada air itu kok terkontaminasi dengan najis, maka air itu tidak bisa lagi dipakai untuk bersesuci. Kenapa? Karena statusnya air itu adalah najis. Udah hilang kesuciannya, tidak suci dan tidak bisa menyucikan. Air apa itu tadi? Air najis, yaitu air yang tercampur najis dan airnya hanya sedikit. Airnya kurang dari 2 kolah. Kalau airnya lebih dari 2 kolah tidak apa-apa, dengan syarat tidak berbau, tidak berwarna, tidak berrasa. Jadi itu pemirsa, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas, air yang digunakan bisa untuk bersesuci ada 7. Air hujan, air laut, air sumur, air es, air salju, air embun, dan mata air. Dan 4 ke 7 air ini mempunyai hukum 4. Dibagi menjadi 4. 1, air suci menyucikan, yaitu air yang murni, belum terkontaminasi, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Yang kedua, air suci tapi tidak lagi bisa menyucikan, yaitu air yang sudah tercampur sehingga menyebabkan dia berwarna, berasa, berbau, bahkan berubah warnanya, berubah namanya. Dari air murni menjadi air teh, air kopi, dan selanjutnya. Itu masih suci tapi tidak bisa lagi dipakai untuk bersesuci. Yang ketiga, air mustakmal.
yaitu air yang sudah pernah dipakai untuk bersesuci. Yang keempat, air mutlak najis, yaitu air yang terkontaminasi atau terkena najis. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat dan akan kita sambung di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa apabila video ini merasa video ini bermanfaat, silahkan share di media sosial Anda, dan jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Semoga pertemuan kali ini bisa istiqomah, dan jangan lupa saksikan terus episode-episode selanjutnya, karena insya Allah kita akan istiqomah ngaji matan ghayatu wa takrib ini fikih, dan ngaji fikih itu sangat penting sekali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.